Kebun kelapa sawit bisa dikatakan berkelanjutan kalau dia memenuhi 3 aspek penting ini, yaitu profit, people, dan juga planet. Halo teman-teman semua, setelah perjalanan seru kemarin ke Kalimantan Tengah, keliling kebun sawit, orang hutan, mancing ikan, jujur, aku tuh penasaran banget sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Setelah aku baca jurnal dan riset terkait sawit di Indonesia, aku baru sadar kalau topik ini ternyata cukup kompleks teman-teman. Tapi sederhananya, perkebunan yang berkelanjutan itu adalah pertanian yang bisa bertahan lama, bermanfaat untuk jangka panjang, dan gak bikin bencana lingkungan ataupun sosial. Nah, kebun kelapa sawit bisa dikatakan berkelanjutan kalau dia memenuhi 3 aspek penting ini, yaitu profit, people, dan juga planet. Dari sistem ekonomi atau profit, petani sering menggunakan sistem tumpang sari. Jadi, selain menanam sawit, mereka juga tanam pisang, jagung, dan sayuran di sela-sela pohon sawit. Bayangin aja kalau misalkan kebun sawit itu kayak rumah besar di halaman luas. Kalau tanamannya masih muda atau sering kita bilang TBM dan belum memberikan penghasilan, maka tanaman sela itulah yang menjadi usaha sampingan si petani agar dia mendapatkan uang tambahan sembari menunggu tanamannya itu dewasa atau masa tanaman menghasilkan. Kalau soal sosial atau people, biasanya koperasi petani sawit itu mengatur semuanya dengan adil dan melibatkan pemerintah lokal atau masyarakat sekitar. Mereka juga menghindari pembukaan lahan baru dengan cara dibakar yang merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Intinya ya teman-teman, tata kelolanya itu harus transparan agar semua pihak yang terlibat itu dapat manfaatnya dan lingkungan tetap terjaga. Nah, untuk lingkungan atau planet, kebun sawit berkelanjutan berarti menghindari membuka lahan kelapa sawit di area yang memiliki nilai konservasi tinggi, menjaga habitat satwa liar, serta menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan agar tanah subur dan air tetap bersih. Petani juga harus paham dan peduli soal konservasi lahan serta kualitas dan unsur hara tanah. Nah, sekarang kita tahu bahwasannya perkebunan kelapa sawit itu bukan cuma tentang produksi dan keuntungan saja, tapi juga bagaimana sawit ini tumbuh seiring dengan menjaga lingkungan dan memberikan manfaat. Kabar baiknya, banyak kebun kelapa sawit yang saat ini sudah bergerak ke arah pengelolaan yang berkelanjutan dengan prinsip-prinsip yang jelas, seperti yang diterapkan RSPO dan juga ISPO. Di episode berikutnya, kita akan bahas seru terkait dengan prinsip dasar RSPO dan juga ISPO yang menjadi panduan supaya sawit kita itu menjadi lebih baik dan diterima di pasar global. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Bye-bye!